والملائكة الكرام تحكم بالتقوى وإدراك ويأتي بهم وبالأولياء تلهك بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة الهلي بداره اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك بقداره العظيم اللهم أخرج من ظلمات الوهم وأكرمنا نور الفهم وافتح علينا وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين Sasyani wa ta'adhi Allahumma jamaah ta'dilu khamsa wa ishrina min salatil fard. Sesungguhnya sholat jamaah itu menandingi 25 rakaat dari sholat bersendirian, dan juga la yatahawwanu biha illa man fi qalbihi nifaq. Tidak ada yang mengenteng-entengkan, meringan-ringankan soal sholat jamaah ini kecuali orang yang di hatinya ada kemunafikan. Jadi begitu besar pahala dalam sholat jamaah. Kemudian sholat jamaah yang paling afdol adalah jamaah sholat Jumat atau sholat Jumat. Kemudian sholat jamaah subuh, apalagi sholat jamaah subuhnya di hari Jumat. Kemudian jamaah isya, kemudian jamaah asar, kemudian jamaah zuhur, dan yang terakhir yaitu jamaah maghrib. Hukum sholat jamaah yang muktamad adalah fardu kifayah. Nah, kemudian ahkamu sholatil jamaah. Hukum sholat jamaah. Hukum sholat jamaah itu ada 7. Yang pertama fardu ain. Adalah fardu ain. Di mana fardu ain itu? Fi sholatil jumu'ah. Di dalam sholat jumu'ah. Karena hukumnya wajib. Jadi sholat Jumat itu hukum wajib, maka jatuhnya fardu ain, yang mana sholat Jumat tidak bisa dilakukan dalam kesendirian, tapi harus berjamaah. Ya, keresek-keresek lagi. Nggak ada suaranya. Ada, udah suaranya ada. Ya, kemarin keresek-keresek malah. Emang mesti ada yang mantau. PB. Nah. Emang tadi ada off. Emang ini ada off. Oh, giniannya di gini-ginian juga. Ya udah.
Nah, hukum sholat jamaah ada 7. Yang pertama fardu ain, yaitu wadzalika fi sholatil jumu'ah ala tajibu alaihim. Yang mana sholat Jumat ini, sholat jamaah ini yang pertama hukumnya adalah yang fardu ain adalah sholat Jumat, ya. Alaman tajibu alaihim, yang mana wajib atas mereka. Kemudian yang kedua, kedudukan hukum sholat jamaah adalah fardu kifayah, yaitu fardu kifayah fil maktubat, di dalam sholat 5 waktu. Jadi dalam 5 waktu sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Untuk siapa? Alal rijalil ahraril mukimin, buat laki-laki yang merdeka, yang dia mugim. Yang mugim itu artinya bukan orang yang musafir. Jadi kalau bukan musafir namanya mukimin. Ya kita ini orang mukim. Kalau lawanan dari mukim adalah musafir. Jadi mukim aja bukan cerita orang lagi nyantren, anak mukim, bukan. Maksudnya mukim itu orang yang menetap di satu daerah, bukan musafir. Nah artinya kalau musafir nggak jadi fardu kifayah. Tapi ini bicaranya kepada orang yang mukim dan juga laki-laki yang merdeka. Jadi nggak untuk perempuan. Itu alal mu'tamad indan Nawawi. Jadi itulah yang mu'tamad dalam hukum sholat jamaah yang 5 waktu, ya, dalam mu'tamadnya dalam Imam Nawawi. Kemudian yang ketiga, hukum sholat jamaah setelah fardu ain ada fardu kifayah, juga jatuhnya jatuhnya sunnah. Sholat jamaah ini pun hukumnya bisa menjadi sunnah. Dalam apa? Fin nawafil allati tusyra'u fi hal jamaah. Yang mana di dalam sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Jadi kalau berjamaah hukumnya sunnah. Udah paham ya? Yang pertama hukumnya ada yang hukumnya wajib, yaitu sholat Jumat berjamaahnya. Ada yang hukumnya fardu kifayah, yaitu hukum sholat 5 waktu. Ya, tapi untuk laki-laki yang merdeka yang mukim. Jadi kalau satu kampung ada musola, ada masjid nggak ada sholat jamaah, semuanya. Karena fardu kifayah, tahu kan udah belajar di awal fardu kifayah, fardu ain. Jadi fardu kifayah ada yang sholat ini menggugurkan yang lainnya. Kemudian kedudukan sholat jamaah pun sunnah. Sunnahnya di dalam sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Seperti apa? Kal idain, seperti sholat id, 2 id, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Lebih syiar daripada Idul Fitri. Wal istisqa, sholat istisqa, sholat minta hujan. Nah, yang itu, yang Aisyah ini, iya tadi dimati-matiin sih. Ini enggak, 2 sama. Belum bayar kali, karena baru bayar. Ya, udah dibilangin baru bayar awal bulan. Ya begitu dah kadang-kadang. Ya. Makanya jangan ngantelin internet, jangan ngantelin handphone, makanya udah buka. Ada orang jawab yang nggak tahu kedudukannya, nggak tahu persoalannya, ini nggak jawab sih. Ini males sih kadang-kadang jawab di komentar. Ya, berakhir ya udah biarin. Udah, ya berarti udah nggak sih, udah matiin aja. Ya, Anda orangnya malas jawab, sebab jawab ada aja dalilnya. Oh, bagus kan di laptop buat ini, ya, ini juga di laptop Anda ada, ya, Maktabah Syamilah, apaan kitab juga di situ ada ribuan. Tapi kita nggak Mahdi datang, teknologi hancur. Lo tahu semuanya di PDF, hancur, apa yang terjadi? Buta kalian, nggak menyimpan kitab-kitab yang ada. Paham ya? Nah, kalau ini kan kitab yang kita punya di rumah, inti baca nggak pakai ada peduli mau mati lampu, nggak di internet, nggak jadi masalah. Tapi kalau ngandel internet, belum lagi kalau listrik mati semuanya.
mau buka gimana? Ya, itu manfaat. Anda lagi bicarakan kemana, yang nanyanya kemana? Ya, biasa, buzzer banyak. Oh, udah jadi Sayyid. Habib udah jadi Sayyid. Emang dari dulu Sayyid, ya, belakangan orang kenalnya Habib gitu. Ya udah biasa buzzer. Ya, bukan orang-orang pinter, ya orang-orang yang cuma nyari duit. Ya, udah walhasil akhir zaman. Inti nggak usah nimpalin orang-orang bodoh, inti nimpalin orang bodoh tambah inti bodoh namanya. Ya, makanya Imam Syafi'i lebih baik berdebat dengan 1 orang alim, 1000 orang alim daripada 1 orang bodoh. Inti ngadepin 1 orang bodoh, mendingan inti cari orang alim tapi ada 1000. Orang pintar 1000 orang inti debat itu lebih baik daripada dengan 1 orang bodoh. Ya, jadi inti kalau inti nimpalin orang bodoh berarti inti bodoh. Ya, apalagi kalau itu niatan-niatan seperti sekarang banyak namanya buzzer-buzzer, emang disebarkan dengan ribuan macam akun 1 orang aja. Kemudian ada bayaran lagi, ya udah kelar, nggak usah diini, percuma. Ya. Baik, itu sunnah. Dan sunnah ini disyariatkan berjamaah di dalam sholat sunnah, seperti sholat 2 Id dan istisqa, sholat minta hujan, dan termasuk jamaatin nisa, sekelompok perempuan berjamaah itu boleh sekelompok perempuan, tapi bukan jatuhnya fardu kifayah, tapi sunnah. Kemudian yang keempat, mubah, yaitu sholatnya hukumnya berjamaah ini mubah, fin nawafil allati la tusyra' fihal jamaah, yang sunnah tapi tidak disyariatkan untuk berjamaah. Yang tadi sunnah, yang disyariatkan berjamaah seperti 2 Id, istisqa. Nah, kalau kalian ada hal-hal demikian seperti ada sholat Id, ada sholat istisqa, ambil, ikutin. Kenapa? Karena hukumnya sunnah. Kita tahu hukum sunnah ada dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak dosa, tapi dapat pahala. Nah, kalau ini yang keempat kedudukannya mubah. Kalau hukumnya mubah, dikerjakan, nggak dikerjakan, nggak ada pahala. Paham ya? Jadi nggak usah dikerjakan, nggak ada pahalanya. Kok nggak ada pahalanya? Iya, karena nggak disyariatkan untuk berjamaah. Sholat aja sendiri. Ya nggak usah berjamaah. Seperti apa? Duha, sholat duha. Ada kajian duha, ya nggak apa-apa, tapi sholat duhanya sendiri-sendiri, nggak usah berjamaah. Tapi boleh nggak berjamaah? Boleh. Tapi nggak ada pahalanya. Kan kita nyari pahala yang gede. Kalau jamaah sama kagak, ya mendingan sendirian aja. Kalau duha, warrawatib, dan sholat sunnah rawatib. Kita tahu kan ya, sholat ba'diyah, qobliyah, di dalam sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu itu rawatib, ya. Anda mau ba'diyah, Anda mau jamaah, udah sendiri. Kemudian khilaful aula, yaitu yang menyalahi daripada yang afdol, ya. Ini ya kita nggak usah ngerjain. Ya. Idza kanat sholat, bahkan ada mengatakan di sini gola ba'duhum bikarohatiha, hukumnya makruh. Ya, ada mengatakan sebagian ulama makruh hukumnya. Apabila sholat seorang imam, sholatul imam adaan, sholat imamnya adaan, wal makmum kodoan. Jadi imam sholatnya adaan, artinya yang dhuhur sekarang dikerjakan, tapi si makmum ngerjain yang kodo. Ya, wa kadzalikal aks. Begitu juga sebaliknya, imam ngerjain sedang sholat kodo, yang makmum sholat adaan, tapi hukumnya sah. Ya, hukumnya sah. Jadi simple sebenarnya, gampang. Inti mau sholat nih, ya, mau sholat berjamaah, lihat ada orang lagi sholat tuh, nggak usah inti tepok, nggak usah ikutinnya di belakang, ya. Nah, kalau inti yang jadi imam, nggak usah pakai, inti lagi sholat sunnah nih, lagi sholat ba'diyah isya, lagi sholat sunnah, tentu di belakang ada yang datang tepok, biasa dia nggak ngerti, ya. Nah, inti lagi sholat sunnah, dia kan pasti mau berjamaah, itu jangan pakai begini. Paham, nggak boleh. Anda lagi sholat sunnah, jangan biarin aja, ini sholat aja. Pahalanya dapat nggak? Dapat pahalanya. Walaupun di sholat wajib, ya bukan sholat sunnah, dia mau sholat wajib nyari jamaah. Gampang. Ya, nanti ada permasalahan-permasalahan.
Kemudian yang keenam, makruha. Hukumnya makruh inti berjamaah. Sama siapa? Idza kanal imam fasiqan au mubtadi'an. Apabila imamnya fasik atau mubtadi'an, orang yang mengerjakan bid'ah. Ahlu bid'ah. Ingat, ahlu bid'ah bukan yang mereka tuduhkan kepada kita. Paham nggak? Gara-gara kita tahlil, gara-gara kita maulid dikata ahlul bid'ah hasanah. Ini ahlul bid'ah yang diterangi sama ulama-ulama salaf kita. Tuh, seperti apa? Seperti ya yang kita tahu selain daripada ahlu sunnah wal jamaah itu ahlul bid'ah. Ya, seperti Mujasimah, ya, Qadariyah, Jabariyah. Ya, nanti kapan waktu diterangin tuh. Ya, apa tuh? Ya, yang fasik, yang bagaimana yang fasik? Itu kalau judul fasik tuh yang terus-terusan dalam melakukan dosa. Dosa kecil, dia melakukan terus-menerus dosa kecil. Ada orang melakukan dosa kecil terus-menerus, ya orang nggak sadar. Apaan? Pakai celana pendek? Orang pakai celana pendek, haram nggak? Haram, kan batasan auratnya laki-laki sampai mana? Di bawah dengkul, mau pakai pangsi, ini pakai celana pendek, pahanya kelihatan. Demen banget, paling dipakai sholat kalau dipakai apa, kalau mau sholat dong pakai sarung. Ame mau kerja kan nggak mungkin ya. Pakai celana pendek, pakai celana panjang itu, apalagi kalau dia nggak kerja lagi. Jadi tidak sehari-hari, nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Ya Allah, diterus-terusan itu dalam berbuat dosa. Cuma kalau pas lagi di musola di masjid jadi imam, ini nggak usah, makruh hukumnya. Ya, makruh. Ya, makruh tuh dikerjakan, ya nggak jadi dosa, tapi ditinggalkan lebih baik. Itu lawanan dari sunnah. Makanya milih imam jangan sembarangan. Ya, asik tuh dia terus-terusan melakukan dosa. Bohong, bohongin bini mulu, ya gitu misalnya. Apa aja pokoknya selalu dia melakukan hal-hal walaupun dosa kecil terus benar, lagi dosa besar. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir nih, tingkatan dalam sholat berjamaah, haramun ma'as-sihah. Haram tapi keadaannya sah. Sholatnya sah, hukumnya sah dia berjamaah, cuma hukumnya haram. Ya, sah tapi haram. Ini kedudukan sama nih seperti wudhu juga, wudhunya sah tapi haram. Kenapa? Idza kanat fi ardi maksubah. Dia mengerjakan sholat jamaahnya pada bumi atau tanah maksubah yang boleh rampasan. Sama tadi wudhu, kalau wudhunya di air yang rampasan, boleh ngerampas dari orang, atau dia melakukan yang tanahnya bukan tanah dia, itu air dari bumi itu bukan tanah dia pakai tanpa izin, itu sah tapi hukumnya haram. Artinya apa? Berdosa, dilakukan berdosa, ditinggalin pahala, tapi sah. Nah kalau di bumi yang rampasan gimana nih namanya? Ya, Anda pernah dapat keterangan itu seperti hak waris. Paham nggak? Inti rebut, adik inti rebut, kakak inti atau inti rebut, itu sebenarnya tanah inti tapi diambil. Itu namanya rampasan jatuhnya. Ya, paham nggak tuh? Ya. Atau tanahnya, pokoknya tanahnya boleh nipu. Ya kan sekarang main-main model kayak bodong ya, tanah bodong ya. Tanah orang ini pokoknya bukan hak tanah dia. Apalagi dijadiin wakaf tanah yang bermasalah dan sebagainya. Itu bahaya itu, makanya nggak sembarangan. Islam sampai begitunya tuh. Jangan sampai yang kita konsumsi ya sesuatu yang bermasalah. Begitu juga tempat ibadah kita, jangan sampai tempat yang bermasalah. Baik itu jadi masjid, musola yang ketahuan kan sehari-hari emang sholat berjamaah. Kalau hasil tanahnya itu boleh cara yang nggak benar, ya bagaimana itu? Setiap hari hukumnya jadi haram. Walaupun sah, nggak ada pahalanya, yang ada jadi dosa. Cuma sah aja. Ya. Jadi kalau sarik itu nyolong yang kita tutup rapat-rapat barang kita ibaratnya. Itu namanya maling. Kalau maksubah yang emang dibuka tapi dia ambil tanpa izin, itu namanya maksubah. Kalau rapat tuh kita maling, maka kalau maling dipotong tangannya. Kalau ini kagak, cuma nggak izin aja. Jadi bahasanya begitu, maling itu tuh atau sarik, sesuatu barang yang tertutup
diambil diam-diam, dia masuk rumah orang, nyolong ini, ya paham gak tuh? Nah, tapi kalau ini ya barang yang terbuka, ya terbuka, makanya sesuatunya bagaimana juga nggak apa-apa kalau nggak bisa izin dulu, kita izin pakai air orang, izin karena jatuhnya gosok, makanya dibiasakan tuh di dunia pesantren dan sebagainya, jangan pakai barang orang sembarangan, apalagi sambil ngambil walaupun hanya sekedar pulpen, ya sekedar sendal dan sebagainya, karena semuanya dari hal yang kecil yang dikatakan dalam kalimat peribahasa, sedikit demi sedikit lama-lama jadi kita akhirnya lagi kebiasaan begitu, ntar jadi ustadz gimana? Waktu dia masih belajar begitu, ntar kalau jadi pejabat gimana? Nah itu mereka berani begitu. Kenapa? Karena dari usia muda udah berani memakai barang orang tanpa izin. Ya, di dalam kitab akhlak ada tuh. Inti surat, dulu surat menyurat kan, dia ambil nih surat saudaranya, dibuka dulu, dibaca sama dia. Padahal saudaranya sendiri, itu namanya pencurian itu, ya pencurian ibaratnya, mau apa, membuka sesuatu yang bukan haknya dia. Kecuali setelah dikasih, udah dibaca, lu mau baca, apa itu namanya diizin. Nah sekarang bukan surat menyurat, namanya HP. Kasih tahu bini ente, nggak boleh buka barang-barang HP lakinya tanpa izin. Kalau itu tanggung jawab laki kepada istri, ente wajib tahu kalau dia berbuat dosa, ente yang dosa. Tapi terbalik sekarang, yang ngecek HP bini mulu, bukan laki. Laki yang mesti ngecek HP istrinya, bukan istri ngecek HP-nya. Namanya udah kebablasan di akhir zaman. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Wa zamanun ukisat ahwalu sorul wajhu fi hadil ghafa. Udah pokoknya begitu. Orang-orang yang pahlawan dikata pecundang, yang pecundang dikata pahlawan, yang hitam jadi putih, yang putih. Jadi hukum pun begitu jadinya. Itu ngomong yang hak, wah dia kata kolot, dikata dari mana dan sebagainya. Ya, apalagi di zaman sekarang, ya ketika ditanya, saya Jumat kalau nggak salah termasuk ditanya, kenapa orang-orang sekarang benci sama apa pelajaran dari Al-Azhar, Kairo, Mesir dan sebagainya. Beliau jawabnya gampang. Ya, kata beliau, karena orang sekarang baru orang-orang terdahulu seperti orang-orang yang belajar di Al-Azhar itu, ya atau ulama-ulama kita salaf perlu 30 tahun untuk belajar. Perlu 30 tahun untuk belajar. Orang sekarang baru 2 minggu aja belajar di medsos, baru 2 hadis dia tahu, gampang nyalain orang. Gitu. Makanya disalahin mulu, makanya mereka benci. Ya, dari keluaran ini. Nah, itulah. Ini zaman sekarang. Gitu. Potongan apalagi, cerita tentang keutamaan guru, kan lagi ngomongin bab guru. Apa yang namanya guru? Mendingan juga sama orang tua, kan lagi ceritain guru. Ntar kalau inti hormat sama guru ngajarin apa? Bakti sama orang tua, sayang sama orang tua, sayang sama bini sayang sama laki, kan itu pelajarannya. Dari mana? Dari guru, cantolin dulu. Ntar kalau lagi bab orang tua, ya bab orang tua. Zaman sekarang tuh, ya, netizen, ya hati-hati, kita nggak usah yang begitu. Itu yang jadi keluar dosa. Serem. Ya, orang sekarang ya pinter kagak komennya aja bisa. Sekarang anak-anak lagi trending tuh yang dibilang pakai kita maulid ini dibawa, ya bagusan ngajarin kitab apa namanya tafsir jalan lain. tafsir jalan lain aneh belajar tafsir jalan lain, tapi di luar seandainya aneh jago tafsir, aneh nggak bakal ajarin inti, bukan makanan kita. Ya kita standar aja, inti ngaku anak SD apa anak kuliah. Kalau anak kuliah kitabnya kitab kuliah. Tapi aneh nggak bakal kasih inti kuliah karena aneh masih mengaku SD. Aneh ngaku ilmu aneh masih SD. Aneh ajarin yang aneh lagi belajar SD, aneh kasih inti. Kalau inti sama anak kuliah jangan belajar sama aneh, cari yang gurunya dosen. Pelajaran yang tinggi-tinggi gitu. Kalau orang-orang dulu kan memang yang belajar ini nih orang dulu, nih yang muridnya ribuan orang nih, setiap ini nih inti murid ribuan. Paham nggak? Kitab apaan yang gede-gede udah dilalam. Ya belajarnya mau gurunya yang lebih lagi, kitabnya besar-besar juga. Paham ya? Gitu. Kalau kita bukan siapa-siapa mau kitab yang gede. Jangan kitab Imam Ghazali, kitab Ihya. Kitab Akhlaqul Ilbanin tuh ngambil dari kitab-kitab gede, dinukil yang sesuai pada
zamannya dan dilihat untuk anak-anak ibaratnya. Lah kita udah tua bangkanya masih belum bisa ngamalin. Pada kitab akhlak lil banin untuk anak-anak. Tapi karena dasar kita dari anak-anak nggak belajar, sedikit aja belajarnya pas kita buka kelolodan gitu ya. Jadi nggak usah biarin orang mau KTA, biarin ya, ilmu yang pandang Allah Ta'ala bukan manusia. Tuh ilmunya serendah ngajar gitu, nggak apa-apa, ini nggak perlu gituan. Ya, nanti ada di sini nggak perlu inti puja-puji dan supaya orang ikhlas itu ntar iblis, iblis. Ya, dan ini yang ketujuh, haram tapinya bersamaan sah. Sekarang wa ma'a ada misiha, udah haram tidak sah. Apa idah talafa nadhmu sholat, nadham di dalam sholat. Apabila menyalahi daripada nadham sholat, aturan-aturan sholat. Udah dah. Di sholat berjamaah, nih imamnya sujud dulu, baru ruku. Pokoknya menyalahi dari aturan sholat. Udah haram tidak sah. Paham ya? Gitu. Kenapa? Menyalahi dari aturan. Lo berjamaah sampai 1000 orang sendiri aja udah kagak sah, nyalahin aturan-aturan sholat. Udah. Jadi yang ketujuh ini ada dua, haram sah, tapi yang kedua haram tapi tidak sah. Kemudian afdoliyal jamaah al-kasiro, al-jamatu kasiro afdolu min jamaatil golilah. Nanti dibahas nih ya, bulan depan, minggu depan. Keutamaan sholat berjamaah itu lebih banyak. Karena jamaah yang banyak itu lebih afdol daripada jamaah yang sedikit. Ingat, sholat berjamaah yang banyak tentunya lebih baik daripada sholat jamaah yang sedikit. Jadi artinya misalnya di musola ada dua baris doang. Sekarang ada masjid jami 20 baris. Itu yang lebih bagus. Paham ya? Nah, tapi di sini ada beberapa masalah, illa fi masail, kecuali ada dari berapa masalah, minha diantaranya yang sholat sedikit itu malah lebih afdol dari yang banyak. Nah, gitu ya, paham nggak? Hakikatnya nih, sesungguhnya sholat jamaah yang banyak lebih afdol dari yang, karena dari jumlahnya udah kelihatan. Afdol 10.000 orang sholat, ini cuma 100 ya, banyakan yang 1000. Cuma ada beberapa tempat di dalam berapa masalah, justru sholat yang sedikit itu jadi afdol daripada sholat yang banyak. Paham tuh ya? Nanti kita akan bicarakan. Di antaranya nih buat minggu depan. Wah, berjamaah banyak. Tuh ada 20 saf. Ini masjid, musola di sini cuma 2 saf. Cuma yang 2 saf ini memang afdolan yang itu. Tapi di dalam masalah malah beberapa masalah ini ada. Dia malah lebih afdol yang sedikit. Kenapa? Ternyata yang banyak imamnya fasik. Yang ini yang dua baris doang yang sedikit di musola, imamnya alim, fagih lagi. Orang alim fagih. Tuh. Paham ya? Alim fagih, Masya Allah dah. Di dalam ilmu fikihnya apa waro orangnya, menjaga misalnya seorang wali. Ente berjamaah sama wali 3 orang dong, jauh lebih afdol dari ketimbang yang ribuan. Kalau ribuannya fasik ya, atau orang yang standar doang kali bacanya begini dan sebagainya. Itu makanya orang alim tuh luar biasa pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi intinya kalian cari memang ya sholat berjamaah itu yang banyak. Tapi di sisi lain inti harus ingat ya, selain berjamaah yang banyak, kalian harus lihat orangnya adalah orang yang benar-benar alim, waro, adil gitu. Kalau ente temukan di sholat yang sedikit, ente lebih afdal cari yang sedikit. Udah tuh orang alimnya biarin dia sedikit. Yang penting imamnya kita tahu orangnya pagi alim waro. Ya, tapi kalau ternyata ada masjid yang gede, ya kita kejar yang gede. Alhamdulillah. Ya, itu. Karena orang-orang alim ya banyak sholat suka kalau bukan masjidnya gitu. Kalau masjidnya dia yang pegang. Tapi kalau yang nggak di masjidnya, ya jarang memang ke masjid. Kenapa? Karena memang nggak dipandang. Orang sekarang kan yang penting ya merasa di DKM dan sebagainya. Ada orang alim nggak dirujukan untuk jadi imam gitu. Sedangkan dia punya berapa orang yang mau berjamaah di 2-3 orang, ya itu akhirnya. Nah, tapi itu lebih afdol. Allah alam bisawab, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rasulullah, salamun alaika fi asya
رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya nanti kita maulid tanggal 5 Januari ya, dari sekarang deh ya, kumpul-kumpulin rezekinya insyaallah. Ya, ingat ini maulid bukan maulid aneh gitu. Ya, maulid buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kalender juga bakal keluar, memang berbarengan ya, jadi masalah. Yang mana keuntungan kalender tuh aneh buat beli itu tuh. Ya, ini bukan punya aneh, bukan punyanya Rahman. Ya, tarik aneh punya sendiri insyaallah gitu. Ya, dari hasil dari kalender. Kalau aneh ngambil dari uang buat majlis, uang umat, nggak jaganya repot karena itu hak umat. Kalau ini dari hasil uang aneh sendiri ya, dari keuntungan kalender. Ingat keuntungan kalender, aneh nggak nyari wah Habib bikin kalender misalnya hampir ribuan, otak aneh tuh buat aneh kumpulin buat apa yang enggak ya. Aneh rezeki ada yang buat aneh sendiri, tapi kalau gitu-gituan aneh nggak pernah buat ini. Duluan aneh beli buat kitab ya, kitab sekarang mahal-mahal, baru satu baris saja 5 juta 10 juta ya. Nah setahun kemarin aneh nggak sempat buat beli buat yang lainnya. Nah tahun ini aneh mau buat beli itu sekitar 5, 6 sampai 10 juta tuh harga apa kamera sampai dudukannya sampai pakai komputernya. Nah jadi ntar kalau ada live streaming itu ada running text-nya yang nanti lihat tuh kayak Nabawi TV dan sebagainya. Itu apa lagi kameranya yang gede yang kita tanya-tanya bisa 50 juta. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Nah, ya, Rasul tanya tentang kedudukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhum ajmain. Ya, begitu mulianya kedudukannya, ya, yang mana iblis takut sama beliau-beliau yang sudah dibahas wa ta'ala, yang Rasul mengatakan alhamdulillahilladzi as'ada ummati wa ashqaqa ila yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan memberikan kecelakaan kepadamu sampai hari kiamat. Apa jawab iblis? Qala lahu iblis al-la'in hayhata hayhata. Oh, sungguh jauh ya Muhammad, sungguh jauh. Ya, kalau bahasa kita apa itu ya? Ini bahasanya bahasa keren, sungguh jauh. Ya, itu bahasanya sungguh jauh, makanya nggak bakalan deh Muhammad, nggak bakalan. Apa? Wa aina sa'adatu ummatik wa ana hayyun la yamut. Oh, sungguh jauh ya Muhammad. Bagaimana, kemana ya kebahagiaan umatmu? Di mana kebahagiaan umatmu? Wa ana hayyun la yamut. Sedangkan saya hidup nggak mati. Saya hidup nggak mati ila yaumi ma'lum, sampai hari kiamat. Wa kaifa tafra ala ummatik? Bagaimana engkau bergembira, engkau senang ya Muhammad atas umatmu? Wa ana adkhulu alaihim fi majarid dam, yang saya masuk kepada mereka melalui daripada jaringan-jaringan darah mereka, tempat-tempat aliran darah mereka, walaham, dan di jalan daging-daging mereka. Wahum la yarawunani, mereka umatmu atau manusia tidak pernah bisa melihat aku. Fawalladzi khalaqani wa nadharani ila yaumi yub'atsun, dan demi yang menciptakanku dan yang telah memberikan tangguh kepadaku sampai hari kiamat, dia sumpah atas nama Allah, la'uq wiyannahum ajmain, sungguh saya akan goda, akan saya tipu daya semuanya umat manusia, jahilahum, yang bodoh atas mereka, wa alimahum, yang pintar dari mereka, wa ummiyahum, yang buta huruf dari mereka, wa ghari'ahum, yang pintar baca dari mereka, wa fajirahum, yang fajir atas mereka, wa abidahum, yang ahli ibadah atas mereka. Semua nggak ada luput dari godaan aku, illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang diikhlaskan oleh Allah Ta'ala, hamba yang ikhlas. Kemudian kata Nabi, wa minal mukhlasin anka, dari mana engkau bisa mengetahui orang itu ikhlas? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala amma alimta ya Muhammad, tidak engkau tahu ya Muhammad, kata iblis, innaman ahabba dirham wa dinar, sesungguhnya orang yang mencintai dirham dan dinar, yang doyan harta, yang doyan duit,
laisa bimukhlas lillahi ta'ala, itu bukan tergolong orang yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Wa idza ra'aitu rajul la yuhibbud dirham wa dinar, dan jika aku melihat, kata iblis, laki-laki, maksud laki-laki seseorang, jika aku melihat seseorang la yuhibbud dirham wa dinar, dia tidak cinta kepada harta, dia tidak cinta kepada uang, wala yuhibbul madah wa sana, dia enggak cinta juga dengan puji-pujian, tidak suka dengan sanjungan-sanjungan, alim tuh, aku tahu dia annahu mukhlas lillahi ta'ala, kalau dia orang ini ikhlas karena Allah Ta'ala. Menurut siapa? Iblis. Fatarabtuhu, maka aku tinggalkan dia. Kenapa? Capek lah, sia-sia buat apa? Paham nggak? Inti aja manusia aja mau berteman sama orang yang nggak doyan ame pujian, nggak doyan harta, bingung inti. Lagi setan mau goda gimana? Kan kita kenanya itu tuh. Ya paham nggak? Kita kan kalau dipuji orang langsung ke jengger merah, kata Habib Usman. Jengger merah Mokhtar. Tapi kalau dihina orang, ya udah aja, sama ngaji begitu juga inti ngaji nggak pinter-pinter, udah aja besok nggak ngaji. Gue bukan nyari pinter, nyari ridho Allah Ta'ala, itu aja udah, nggak nyari mau kaya. Coba kalau inti nyari kaya ketika ngaji biasanya diuji, ya kok kayaknya dulu gue nggak ngaji, enak-enaknya teman gue banyak, yang jajanin gue banyak, emang temen-temennya orang-orang nggak doyan ngaji. Ketika gue ngaji godaan banyak, ketika ngaji duit agak tirisan dikit, ketika ngaji dan sebagainya. Itu padahal apaan? Ujian dari Allah. Kalau dia hanya ibadahnya mencari harta, ketika Allah nanti kasih dia balak, padahal balak di sini untuk menggugurkan dosa-dosa dia yang lalu, kan sudah yang minggu waktu bulanan kemarin ya, tentang pahala orang yang sabar, dia tahu bagaimana kedudukan sabar. Lihat rekaman aja lagi ya. Nanti nggak ulang panjang lebar itu, hampir 1 jam lebih. Nah, di situ Allah ingin orang begitu, tapi godaan dunia. Tapi dia malah merasa gue ibadah kok jadi sempit dengan rezeki dan sebagainya. Nah, itu berarti dia nggak ikhlas. Ya, jadi ketika inti ibadah hanya untuk mengharapkan duit inti jadi banyak. Ketika sholat inti mengharapkan pangkat inti dari naik, lah itu udah tujuan. Anda kerjakan ibadah kepada Allah, apapun ibadahnya, tidak lain hanya nyari ridho Allah. Jangankan harta hilang, harga diri hilang dihina orang, nyawa gue pun hilang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan nggak pakai ada di perang dengan pakai senjata, bukannya begitu, nggak ada. Alhamdulillah. Begitu juga ngaji, mau hujan, mau panas, mau badai, mau apa, nggak ada peduli ya, kecuali jadikan nyawa inti hilang, lain lagi gitu ya. Kalau nyawa hilang sih kita aja nggak wajib kita ngambil air di sana kalau ada macan gitu, tayamum ya. Ini nggak ada urusan apa-apa ya. Nah, jadi ikhlas itu memang luar biasa. Kita mesti belajar ya, melihat bagaimana iblis mengatakan, kalau aku lihat seseorang tidak cinta harta, cinta dunia, tidak cinta pujian ya, sanjungan, aku tahu bahwasannya orang ikhlas, maka aku tinggalkan dia ya. Wa innal abda madama yuhibbul mal wasana, sesungguhnya seorang hamba selama dia cinta harta, dia cinta pujian, wa qalbuhu, dan hatinya muta'alliq bi syahawati dunya, terhubung, terkait, tersinyal ya, terikat dengan syahwat-syahwat dunia, fa innahu atwa'u mimman asifalakum, maka sesungguhnya dia orang yang paling taat dengan apa-apa yang telah aku sifatkan. Artinya taat kepada iblis ya, bukan taat sama Allah ya, karena hatinya udah terhubung dengan keurusan-urusan syahwat dunia. Amma alimta ya Muhammad, tidak engkau tahu ya Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya. Biar kalau dia ngomong Muhammad aja ya, iblis inti manusia jangan ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dia nggak pernah dengan harfun nida, dengan panggilan kepada Nabi Muhammad dengan ya Muhammad. Tapi lihat di Al-Quran, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, atau kadang-kadang pakai lagoknya ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir. Ketika Nabi lagi berselimut ya, dipanggil wahai yang berselimut ya, panggil ya ayyuhar rasul, nggak ada yang lain, ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim, ya Daud, ya yang lainnya. Inti boleh kalau baca Al-Quran, tapi kalau inti lihat ya Muhammad nggak ada
Padahal itu ya ayuhan nabi kepada Nabi Muhammad. Allah dialog, manggil. Nah, kalau ada kalimat Muhammadur Rasulullah, asyidda walal kufar dan sebagainya, itu bukan harfun nida, itu mubtada khobar ibaratnya, bukan panggilan. Kalau bukan panggilan nggak jadi masalah. Ya, Muhammad utusan, tetap Allah kasih embel-embel Muhammad utusan Allah. Tapi nggak dipanggil dengan ya Muhammad, tapinya ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Ya, itu penghormatan. Allah Ta'ala aja sedang mengajari kita. Ya, makanya sahabat-sahabat ya manggilnya wahai kekasih Allah, wahai ya sayyidi ya Rasulullah dan sebagainya. Kan Muhammad aja. Ya, jadi kalau Muhammad itu manggil iblis, ini kan iblis begini di sini. Ya, ini nggak mencela orang bukan. Ya, ini iblis begini manggilnya. Kalau lo manggil Muhammad aja, lo kayak iblis jadinya. Ya. Amma alimta ya Muhammad anna hubbal mal min akbaril kabair. Ya Muhammad, amma alimta anna hubbar riyasah min akbaril kabair. Wa innal mutakabbir min akbaril kabair. Tidakkah engkau tahu ya Muhammad, sesungguhnya orang yang cinta harta itu adalah dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar. Ya Muhammad, tidakkah kau tahu bahwasanya orang yang suka sanjungan adalah daripada terbilang dosa yang besar dari dosa-dosa yang besar. Ya. Wa inna takabbur, sesungguhnya orang yang sombong, yang takabbur min akbaril kabair adalah termasuk dari bilangan dosa-dosa besar. Disebut sama dia, sama iblis, cinta harta. Sebab orang dengan cinta harta itu akhirnya apa? Bunuh orang. Saudara kandung, adik kakak yang dari kecil main satu rahim mami ibunya, benar gak? Akhirnya apa? Dibantai. Kalau bisa didukunin, disantet. Urusan apa? Harta. Makanya dibilang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kan yang dibilang hubbul mal apa? Cinta dunia itu, ya, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu biang dari segala kejahatan. Hubbud dunya, cinta dunia, ra'su min kulli khati'ah, biang dari segala kejahatan. Ya, itu kejahatan gara-gara cinta dunia. Nah, akhirnya bisa ngebegal, korupsi, ini dan itu dan sebagainya. Dikembangin terlalu lama, terlalu banyak. Ya, cinta sama sanjung sama apa, pangkat, derajat, jadi jatuhin orang dan sebagainya. Ya Muhammad, amma alimta innali sab'ina alfi walad wa likulli waladin minhum sab'una alfi syaitan. Ya, paham ini? Ya Muhammad, tidak engkau kau tahu sesungguhnya aku mempunyai 7.000 anak. Dan tiap-tiap anak kan 7.000. Berarti tiap-tiap anak dari mereka mempunyai 7.000 syaitan. 70.000 syaitan. 70.000 kali 70.000. Hah? 49 juta. Bener gak? Ya, gimana nih orang bangkir ya. Ya udah situ hitung aja sendiri dah. Ya, gua nggak hitung-hitung. Ya. 7 kalau 77 kali 7 49 apa 49 juta apa 4,9 miliar nggak tahu deh. Ya. Sungguhnya aku mempunyai 7.000 anak dan setiap anak dari mereka ada 70.000 syaitan. Ya. Faminhum man qad ya wakal tuhu bil ibad wa minhum man qad wakal tuhu bizuhad. Nanti kita lanjutkan yang ini. Dari mereka orang yang telah aku wakilkan, ya ini dari 70 yang banyak ini nih, ada yang diwakilkan untuk menggoda orang-orang yang ahli ibadah, yang menggoda orang-orang yang zuhud, yang mengeluarkan mereka dari satu hal ke hal yang lain, dari pintu yang lain ke pintu yang lain, dari sebab yang satu ke sebab yang lain. Bisa dikeluarin tuh. Jadi yang zuhud jadi hilang zuhudnya. Dari orang yang ahli zikir hilang. Dia dipindahkan tuh dengan cara halusnya. Sehingga nanti merasa dia yang paling benar, merasa dia yang paling ini dan sebagainya dan sebagainya. Itu setan begitu, udah. Ya, dia nggak mainan sama orang yang minuman keras dan sebagainya, udah temen. Ya, kekasihku, ini gimana gue mau goda, ya, gue aja kagak minum. Kata setan, yang minum malah lebih bahaya.
Gua nggak goda lagi orang yang sholat, gua kabur dari orang yang nggak sholat. Gua aja gara-gara sekali sujud, ya bukan ibadah kepada Allah, hanya sujud penghormatan kepada Adam, ya, dilaknat sama Allah. Aku ini. Nah ini orang 5 kali sehari nggak sujud sama Allah, sujud peribadahan, penghambaan, bukan sujud penghormatan. Ayo. Aku lebih takut dari itu. Jadi yang digoda orang-orang yang ibadah terutama. Semakin Anda ibadah, semakin mau dekat Allah Ta'ala, semakin kencang dia untuk menggoda. Makanya dia akan keluarkan dari pintu ini ke pintu yang lain. Ya misalnya, ya nanti kita akan jelaskan. Ya, ini terlalu panjang. Cukup kita belajar aja ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu itu. Makanya jangan cuma warat wirid kita cuma zikir-zikir tanpa harus mengetahui ini. Sebab kalau kagak, dia bisa keluarkan dari pintu ini. Inti merasa udah tawaduk, tapi ntar dirasakan ke tempat yang lain. Udah, nah inti merasa inti yang orang yang masya Allah, orang yang tawaduk. Pada ketika inti merasa diri udah tawaduk, maka yang ada ba'da tawaduk tarofu. Akhirnya yang jadi adalah sombong. Nah itu ada di kitab-kitab yang bisa mengajarkan kita hal begitu, kitab hikam. Ya tinggi banget itu kata-katanya, luar biasa. Ya. Nah itulah pengolahan orang-orang besar pada saat itu setelah mereka udah nembus dengan ilmu syariat. Imam Ghazali itu udah mentok ilmu syariat. Ilmu syariat itu tentang sholat, tentang puasa, tentang ibadah-ibadah. Itu luar biasa udah. Nah di akhir mereka dari umur mereka mengolah lagi ilmu-ilmu tasawuf, yaitu tazkiyatun nufus, untuk membersihkan dia punya hati. Jangan sampai amal ibadah yang dilakukan hilang. Kenapa? Karena mau ada sifat kesombongan, ada sifat hasad, sifat dengki, ada sifat-sifat yang amrodil qulub, yang dibenci Allah Ta'ala, yang nanti ketika ketemu Allah Ta'ala itu amalnya buyar, hilang, tidak berbekas, karena perbuatan-perbuatan yang tidak baik daripada hatinya. Ilaman atallaha bigal bin salim, yang menghadap Allah Ta'ala dengan hati yang bukan hati selamat gak bawa ibadah, ibadahnya diterima sama Allah Ta'ala, hatinya selamat, gak menghancurkan daripada ibadahnya. Dan jangan salah tafsir lagi, belajar tasawuf gak belajar syariat. Nah itu yang dibilang akhirnya jadi komunis. Ya, didatang pada Allah Ta'ala dengan bawa hati yang selamat. Kata malaikat, gimana selamat lo? Sholat kagak, puasa kagak, gak selamat hati lo. Ya Allah perintahkan lo nentang. Nah, makanya belajar syariat di awal. Syariat dulu pelajarin fikihnya, ininya udah belajar. Masuk umur udah 20, 30, 40 terutama. Ya asah tuh dengan tasawuf. Setelah kita tuh udah mengerti tentang syariat, ya ada torigoh tuh namanya di situ tuh. Jalannya inti cari. Untuk bisa menempuh jalan tersebut ada torigoh, ada jalan. Bukan tarekat, torigoh, jalan. Ya, terutama yang inti mau pakai itu jalan dari guru-guru kita. Jalan di sini nggak mesti pakai namanya habis torigohnya enggak. Artinya jalan, nggak inti baca sendiri. Nanti setan yang kasih jalan, tapi dari punya gurunya ke gurunya dan terus ya. Jadi ada tanggung jawab ya dari guru dan guru-gurunya. Artinya ada jalan yang terus ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam. Yang penting punya sanad ya. Yang penting itu tadi ya, selain belajar syariat harus belajar yaitu tazkiyatun nufus ya, pencucian, pembersihan hati sehingga nggak gampang dari ibadah kita hancur gara-gara lantaran seperti yang syaitan katakan di sini. Nanti lanjutkan lagi, masih banyak ya trik-trik syaitan yang alhamdulillah bisa membuka cakrawala kita ya, bagaimana tipu daya syaitan kepada umat manusia terutama umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbana atarafna bi'idna azarafna wa ajana ashrafna Allah ashrafna fadul alayna tawba anzil kulla hawba واذكر لنا العورات وعافي الراجي